Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kali ini, saya akan menerangkan pada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, yaitu perencanaan produk massal. Tujuan pembelajaran 3.10.1 melalui pengolahan data peserta didik dapat mengidentifikasikan perencanaan produk massal. 3.10.2 melalui pengolahan data peserta didik dapat menjelaskan tahapan perencanaan produksi massal. 4.10.1 melalui penyajian pengujian peserta didik dapat melakukan perencanaan produk massal. Materi pembelajaran kali ini saya akan menerangkan 1. Pengertian perencanaan produksi massal. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. 3. Ciri-ciri produksi massal. 4. Keuntungan dan kerugian produksi massal. 5. Proses persiapan alur skema atau bagan dalam produksi massal. 6. Tahapan perencanaan produksi dan pengontrolan. 7. Fase dalam perencanaan produk. 8. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerjaan, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tujuan perencanaan produksi yang pertama adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil. Ciri-ciri produksi massal yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Keuntungan produksi massal. Barang yang diproduksi memiliki tingkat akurasi tinggi dan otomatis tertinggi. 2. Membuat biaya tenaga kerja lebih sedikit. Yang ketiga, produksi cepat. Yang keempat, menggunakan biaya lebih sedikit. Kerugian produksi massal. 1. Sumber daya yang terbuang. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak untuk bahan. Yang keempat, kurang beragam. Proses persiapan alur atau skema atau bagan dalam produksi massal. Yang pertama, menjadwalan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan produk tersebut. Yang kedua, pemilihan peralatan apa yang akan digunakan. Yang ketiga, penggunaan cara, strategi, dan metode apa yang digunakan. 4. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. 5. Pembelian bahan baku dan bahan pendukungnya. 6. Pembagian pekerjaan setiap bagian atau orang. Tahapan dalam perencanaan produksi dan pengontrolan. Yang pertama, routing.
Routing adalah penetapan dan penentuan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai produk akhir. Di dalam penentuan urut-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Tahap yang kedua adalah scheduling. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutannya. Tahap yang ketiga adalah dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Tahap yang keempat adalah follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Fase dalam perencanaan produk yang pertama, mengidentifikasi peluang. Yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan perencanaan waktu. Tahapan perencanaan produksi massal. Yang pertama, tahap desain awal, yaitu pada tahap ini suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. Tahap yang kedua adalah desain produk. Pada tahap ini, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut, seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya dengan tepat. Tahap yang ketiga adalah tahap cara pembuatan. Pada tahapan ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Tahap yang keempat adalah tahap pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia.